Jadi kita akan bicara tentang animation game dengan platform coding robotik, ya. Nah, itu ada foto saya, Pak. Oke. Nah, Pak Yogi, Oh, itu Pak Firdi. Oke. Nah, jadi basically saya teknik elektro, Pak. Ya, saya alumni teknik elektro ITS, Pak. Kampung saya ada di Lumajang, Jawa Timur, Pak. Baik ya, jadi saya mulai. Jadi bagaimana serunya animation games ya dengan platform coding robotik. Ya. Pertama, slide pertama, ya. Kenapa ini penting buat kita belajar tentang animation games ini? Yang pertama adalah kita punya SDM yang potensial, ya. Dan itu menjadi salah satu kata kunci kita untuk bisa maju sebagai bangsa. Jadi kita harus menyiapkan ini di bawah kita, ya. Generasi setelah kita biarkan jadi generasi apa, yang penting kita mesti siapkan generasi muda kita lebih banyak yang berkualitas. Yang kedua, pendidikan teknologi harus dikenalkan sejak anak-anak. Negara yang maju bisa berkembang, bisa maju, inovator, karena memang mereka dari kecil mereka mengenalkan teknologi itu ke anak-anak. Ya. Dan kita tidak akan bisa mengenalkan teknologi ke anak-anak kalau tidak ada guru-guru yang hebat. Ya. Jadi itu challenge kita, gimana kita benar-benar menginfluence guru-guru kita supaya mereka memang memiliki kualifikasi di bidang teknologi, bisa bawa kita menjadi luar biasa buat bangsa kita. Ya. Dan itu salah satu campaign misi kami, ya. Nah, kita bahan belajar kerja di internet, ya, meningkatkan metode yang mudah di internet. Jadi platform ini adalah platform yang mudah, bisa dipakai anak-anak, bisa dicoba oleh semua kalangan tanpa harus menguasai ilmu coding yang sangat detail. Yang lainnya banyak tantangan bikin lomba. Platform ini adalah platform yang dipakai di semua negara Asia Tenggara. Ya, jadi saya banyak membina pengembangan STEM di beberapa negara, dan salah satu platform yang memang sudah dikembangkan di hampir semua negara Asia Tenggara. Bahkan Malaysia wajibkan semua anak harus bisa coding scratch. Yang terakhir, membentuk generasi inventor muda yang kaya. Ya, jadi kalau kita mau maju, bangsa kita mau maju, ditentukan oleh kualitas dari generasi yang akan datang. Itu poinnya. Yang kedua, next-nya adalah nah, ya. Ini kita yang ketiga, ya. Nah, ya. Nah, pengembangan ICT itu sebenarnya ada dua kategori penting, human, computer, dan robotics. Nah, karena ini agak dalam, kita akan discuss, akan ada penjelasan yang lebih dalam. Sebelum ini, mungkin saya akan tampilkan dulu, ya, apa kegiatan kita selama ini. Ya, kita punya sedikit gambaran tentang kegiatan kita selama hampir 10 tahun ini, mencoba mengharumkan Indonesia lewat bidang sains robotik. Ya, saya akan tampilkan videonya dulu biar Bapak Ibu bisa refresh dulu, bisa melihat menariknya. Nanti akan kembali ke ini. Jadi kalau memang kesulitan kita mulai aja. Jadi yang pertama, jadi ada dua topik utama dalam pembelajaran ICT ke depan itu. Jadi yang pertama adalah human computer, bagaimana pelajar itu belajar melakukan studi, merencanakan, mendesain, dan melakukan interaction, ya, antara orang, manusia dengan hardware atau dengan komputer. Nah, ini meliputi bidang misalkan design animation, design and use game. Ya, terus augment. Ya, augmented reality. Dan design and use simulator. Jadi intinya human computer adalah bagaimana membangun interaksi antara mesin, hardware dengan manusia, ya. Terus yang kedua, robotik berkaitan dengan planning, design, integration, elektronik, sensor, motor atau aktuator, kontrol, dan computing. Nanti targetnya adalah anak-anak memiliki bikin proyek yang berbau dengan embedded system. Jadi kita bisa tanamkan di situ
program atau sesuatu kecerdasan buatan semacam artificial intelligence, ya. Kemudian anak involve tentang bikin project, control of machine, design, ya, dan bagaimana controlling robot dengan public connection internet dan sebagainya. Ya. Jadi dua hal ini yang penting bagi belajar di sini ke depan. Nah, kalau kesulitan, bagaimana bentuk hardware-nya? Macam-macam benda hardware-nya. Masalah ini tadi jelek banget. Ini adalah platform kita adalah platform yang itu platform open yang didefine oleh MIT, ya, namanya Scratch. Ya, ada Scratch 1, Scratch 2, Scratch 3 gitu ya. Itu bentuk hardware yang kita bisa membuat proyek yang human interaction antara manusia dengan mesin, ya. Ada papan dot, ya kan? Ada sensor, ada motor, dan sebagainya. Ya, ini yang disebut adalah human interaction, human computer interaction. Jadi kita bikin pola komunikasi antara benda dengan kita. Ya, seperti ini teknologinya. Next. Nah, jadi ya nanti ada apa? Ada tentang animation, bikin create a story, ceritanya seperti apa, bikin game, bikin simulator, termasuk lebih fokus bisa lebih juga arahnya ke prototype dari sebuah proyek robotik. Ya, jadi kita berusaha mewujudkan apa yang menjadi ide kita menjadi sebuah pilot project yang itu menjadi miniatur dan nanti bisa bagaimana platform yang hasil ini bisa dipakai. Nah, ini tentu adalah model codingnya seperti ini, ya. Jadi kita pakai namanya Scratch, ya. Konsepnya adalah Blockly layaknya, ya. Itu ada start, ada klik, ada when, ada segala macamnya, ya. Jadi kita menggunakan platform seperti ini. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi konsepnya adalah belajar dengan menggunakan coding yang sifatnya adalah Blockly seperti ini, ya. Stabil. Pilih coding apa, pilih modelnya apa, dan sampai seterusnya. Ya, jadi ini Scratch bisa dibuka di internet. Kalau yang lain pada stop dulu. Ya, ini adalah free, bisa diakses oleh adik-adik. Nggak pengaruh juga. Next. Nah, nanti tentunya kita bisa bikin program interaktif dengan cerita tentang binatang. Ya, ini kan sangat berhubungan dengan seperti yang mungkin barangkali Bapak Ibu di grup multimedia kan kita bikin cerita, bikin apa, tapi kita menggunakan code dari Scratch. Ya. Yang lain ke ini dulu. Kita buat codingnya seperti ini. Ya, story. Kemudian kita bikin game-game, ya. Contoh bikin game labirin dan banyak game-game kuno yang bisa kita konversikan menjadi sebuah software yang menarik. Nanti ada tim kami namanya Kak Rian yang akan lebih menjelaskan secara detail dengan kami yang berbeda contoh-contoh dari game. Ya. Oke, next selanjutnya, nah, tidak hanya berkomunikasi dengan software aja, perangkat yang ada di Scratch ini juga bisa diinterfacekan dengan hardware. Tadi yang saya bilang, misalkan kita bisa kontrol di bagaimana angin ini dengan sensor. Ketika dia gelap, maka kipas akan menyala. Ketika dia terang, kipas akan mati. Ketika ditepuk 3 kali, ketika kita melakukan mendekati benda, dia akan pelan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita buat interfacing-nya dengan hardware. Ya, dengan pakai Scratch ini. Contohnya misalkan, ini kita cerita tentang simulasi dengan matahari. Ya, ketika siang, bagaimana panas, lampu di rumah akan mati. Begitu malam, gelap, maka cahaya akan terang dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan banyak variabel untuk melakukan interaksi antara hardware dengan software. Jadi contoh kita bisa menggunakan simulator ya dengan bantuan Scratch. Ya, Bapak Ibu tahu ini kemarin mungkin 3 tahun lalu ya, 5 tahun lalu mungkin ya, lagi heboh yang Korlantas Polri itu kan dia bikin markup, bikin simulator kendaraan untuk
orang yang lulus berkendara. Itu proyeknya ratusan miliar, apa mungkin ratusan miliar ya. Nah, kita bisa bikin dengan bikin simulator dengan harga yang mungkin nggak sampai dari 200.000. Nah, ini contohnya. Ya, sederhana aja, hanya butuh kemudi, butuh potentiometer, kita mainkan program Scratch-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu ada pedal, slider, ini ada. Jadi variabel untuk injakan dari gas dan rem. Terus kita akan kendalinya menggunakan potentiometer. Potentiometer ini harganya nggak mahal, mungkin bisa 5.000, 10.000 dan didapat di toko-toko elektronik kecil. Ya, kalau bisa bayangin kan, negara hemat berapa? Beli simulator ratusan juta, kita bikin cuma 200.000 ya. Ya, bahwasanya tidak ada anak-anak yang bodoh, yang belum mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan metode yang tepat. Ketika masuk di kemudian yang tepat, kita ajarin dengan metode yang tepat, anak Papua pun bisa menangkan Indonesia ICT Award. Ya. Ini contoh alatnya. Bisa dikembangkan di sekolah. Ya. Oke, next. Oke. Nah ini nanti mungkin karena tadi ini sekali lagi kita nggak ngomong teknis, jadi banyak sekali cara nanti kita bisa bikin sesi khusus nanti Pak Yopi dan teman-teman untuk bagaimana benar-benar ini sensor, menggunakan motor, menggunakan kreatif, nanti kita bisa bikin rundown. Nah ini contoh rundown kalau kita bisa bikin pelatihan dalam waktu 1 hari, sebenarnya cukup adik-adik untuk bisa, atau bapak-bapak ibu guru dan adik-adik bisa tahu bagaimana cara bikin HCI ini. Oke, next. Oke. Nah, ini cerita ini di Jawa Pos, tanggalnya saya lupa, jadi ini anak Papua bikin balapan, ya. Ini kan ini anak Papua dicari di paling pedalaman yang dianggap bodoh. Nah, dibawa ke Jakarta, ada program pelatihan, ternyata mereka bisa hebat. Ya, jadi tidak ada anak-anak yang tidak ada anak yang bodoh ya. Yang ada hanya mereka belum mendapatkan guru yang tepat dan metode yang tepat mengajari. Ya. Mungkin itu sedikit injeksi kami. Nanti lebih baik nanti kita diskus saja, sharing dengan Bapak Ibu semua biar barangkali saya bisa melakukan penajaman di sini. Next, bikin bantu seperti itu program kita. Okay, next. Oke. Maka itu Mas, baik Mas. Bisa sebelumnya. Nah, ini dong. Boleh minta tolong Mas Rian untuk menjelaskan sedikit Mas Rian tentang program labirin, game labirin. Program labirin. Oke. Ya, kami sudah siapkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih waktunya Pak Firdi, Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, saya Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang program Scratch yang kami gunakan sebagai software pelatihan untuk anak-anak. Nah, saya ini ya. Oke, silakan. Seperti ini, Pak, Ibu. Nama softwarenya MIT Scratch, itu dari MIT. Ya, di sini seperti program Scratch yang lainnya. Hanya saja kalau yang MIT Scratch ini khusus untuk robotik MIT gitu. Nah, di sini saya buat permainan sederhana. Saya buat permainan sederhana. Di sebelah kiri ada labirin dengan di dalamnya ada tikus dan ada kue di pojok kanan bawah. Nah, untuk yang sebelah kanan itu programnya atau logikanya, ya, codingnya. Nah, di sini di programnya itu adalah perintah-perintah untuk menjalankan si tikus. Ya, nanti si tikus ini dijalankan menggunakan keyboard, Pak.
Ya ini sederhana sekali untuk programnya, hanya ketika icon bendera diklik, lalu ada tombol ini, ya tombol kanan, kiri, bawah, ke atas. Nah ini biasanya kita gunakan program ini, biasanya kita gunakan nanti logical thinking-nya si anak gitu. Kan saya kalau ke sebelah kanan, jadi ke sebelah kanan ya. Ketika ada tembok, ada gitu ya. Jadi awak manipulasi pelajaran anak. Nah ketika sampai di gue, itu akan selesai lah. Saya muncul tulisan ayat nominal. Nah kode-kodenya itu seperti ini, di tengah ada move, ada turn left, turn right. Itu mudah untuk dimengerti untuk anak-anak. Ada motion, loop, sound, event, control. Nah ini software untuk sebagai pembelajaran logical thinking anak, gitu Pak. Baik Pak Ferdi, mungkin itu saja Pak yang bisa. Iya, baik. Terima kasih Karian, luar biasa. Salah satu tim trainer kami. Jadi, memang yang ditampilkan di sini bahasa Inggris. Sebenarnya ada mode juga untuk kita milih, modenya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini saya juga ini bocoran buat Bapak Ibu semua nih. Saya lagi mengembangkan platform robot edukasi yang bisa menggunakan bahasa daerah. Bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, jadi biar semakin banyak anak-anak kita yang cinta dengan budaya bangsanya. Minta doanya aja Bapak Ibu semua ya. Dan kalau di-develop oleh tim R&D kami. Ya. Baik, mungkin itu pengantar dari kami, Pak Sam, Pak Yopi. Silakan mungkin kita lebih enak discuss saja. Ini hanya pengantar kami biar dapat wawasan. Saya nggak sabar mau nanya nih. Oke, terima kasih Pak Firdi. Demikian Bapak Ibu paparan dari Pak Firdi yang cukup menarik dan mengundang keinginan kita untuk bertanya lebih jauh. Nah, dalam hal ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung, boleh juga menulis di kolom live chat ya. Jadi bisa silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk lebih mengembangkan materi tadi agar bisa kita memahami atau mendapatkan manfaat pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, itu Pak Lukman mau nanya dari tadi itu, saya juga mau nanya nih. Monggo Pak Lukman dulu. Dengan sabar dia. Nanti penanya yang terbaik nanti saya dapat hadiah dari saya nih Pak. Alhamdulillah. Di sini Pak ya. Oke. Alhamdulillah Pak. Di sini Pak ya. Saya udah siapin peralatan umroh Pak. Ya. Oh gitu Pak ya, hadiahnya apa Pak? Oke. Umroh, jangan lupa Pak ya. Oke. Peralatannya pelan, umrohnya kencang Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Pak ya, Pak Fajri, Pak Ardia, dan Pak Sam. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan belajar bersama Pak di sini. Suaranya kurang besar Pak Lukman. Oh ya, ini materi apa yang saya ajarkan sama anak-anak di SMK. Jadi ini Pak, di robotika kan anak-anak kan mulai tahun ini kan sudah di SD atau TK sudah digalakkan bahwasanya robotika kan sudah familiar ya. Terutama kemarin saya juga membimbing di di IARC Pak ya, Industrial Robotic Compensation yang ada di ITS, di mana semuanya itu teknologi semuanya sangat antusias ya dalam hal ini di SD maupun di tingkat jenjang yang
di atasnya lagi. Nah, pertanyaannya ini Pak, untuk pembelajaran dasar SD ya terutama ya, aplikasi apa yang sangat cocok untuk SD? Jadi mulai dari SD, SMP, SMK maupun dari mahasiswa, mungkin ada step-stepnya Pak belajar Pak. Mungkin dari apa, tek-tek nanti saat step by step itu kita bisa mengikuti ya. Jadi anak-anak ada progresnya. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK. Jadi mungkin itu dulu Pak yang mau saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Firdi. Baik ya. Nah, pertanyaan Bapak ini saya mengingatkan pertanyaan teman saya Pak. Saya punya partner di Malaysia. Ya, itu 4 tahun lalu. Nah, dia cerita ke saya, Pak Firdi, saya punya sekolah Islam terbesar di Malaysia, namanya Al-Amin Gombak. Al-Amin ya. Apa yang kurang dari kami, Pak? Kami punya doktor, punya profesor, tapi kok kami mengembangkan robotik kok sulit sekali bagi anak-anak. Tingkat respons anak-anak kecil, tingkat antusiasmenya kecil, ya. Nah, akhirnya waktu itu kami datang, dipanggil kami untuk bantu pengembangan robotik di Al-Amin yang ada di Gombak, ya. Gombak di Kuala Lumpur, pinggir Kuala Lumpur. Jadi kami datang ke sana, akhirnya kami ajarkan apa yang metode yang sudah akan di sini. Ya, mereka penasaran, kami punya binaan lebih dari 100 sekolah yang kita bina secara aktif ya di sekitar Jabotabek, gitu kan, utamanya di Tangsel dan sekitarnya. Mereka tanya, kok bisa ya Pak Firdi banyak antusias? Anda kami sampaikan metode kami. Singkat cerita, memang metodenya ngajarinnya harus benar. Ya. Yang pertama, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah model hobi mahasiswa. Ya, mahasiswa punya hobi di bidang robotik. Hobinya itu kemudian ditularkan ke adik yang masih SD sama SMP. Ya. Metode first level. Ya, jadi metode advanced level disampaikan ke masih di foundation level. Sehingga apa? Bukan mereka semangat belajar, malah semakin fresh karena metode pembelajaran yang susah dan kompleks. Bapak bisa bayangin platform yang open semacam Arduino yang itu dipakai mahasiswa, yang mahasiswa itu butuh waktu berbulan-bulan untuk belajar, kan bertahun-tahun untuk belajar, diajarkan ke anak SD, SMP, ya, sehingga akhirnya jadi kurang berhasil. Metode kita adalah kita ajarkan first levelnya dulu ke adik-adik. Ya, first level robotik itu adalah kita ajarkan tentang mekanikal konsep. Belajar robotik itu bukan belajar tentang ketanggihan, jangan salah. Belajar tentang kreativitas, ide, gagasan, imajinasi, dan itu diaktualisasikan, dikonkretkan ya dalam sebuah bentuk benda. Ya, bukan yang paling canggih, jangan salah. Tahu selalu masuk ranking, kita nggak paling canggih, tapi kita yang paling kreatif. Ya, jadi kreativitas itu yang harus kita ajarkan ke anak kita, dan itu yang sangat jarang didapatkan oleh anak-anak. Ya kan? Makanya belajar robotik, belajar tentang kreativitas. Yang pertama first level dulu. Jadi kalau Bapak nanya mulai dari apa? Mulai seni dari kecil. Saya sudah pernah datang ke sekolah-sekolah di Korea, di Shenzhen, di Cina, di Thailand, di Singapura, di Bangkok, di Hachai, ya. Yang negara mereka yang konsep dan negara maju kayak Korea, tahun mereka sudah dikenal dengan sains teknologi. Dikenalkan loh, bukan dicekokin dengan teknologi yang canggih, sangat berbeda. Ya, diajarkan tentang kreativitas. Ya, jadi mulai usia berapa? Kalau kami punya platform
4-5 tahun sudah layak diajarkan anak robotik. 4-6 tahun kita ajarkan basic mekanik. Ya. Mungkin singkat cerita ya, robotik dikembangkan dari 3 hal utama sebenarnya. Ya, mekanika, kemudian mekanika building management, building construction, yang kedua tentang coding, dan tentang elektronik. 3 komponen utama ini dirangkai namanya ilmu robotik. Ya, jadi kalau yang saat ini berada ada di Indonesia lomba cuman tekan tombol siapa yang paling menang, itu bagi saya bukan robotik. Menurut saya. Iya Pak. Ya, tekan tombol, siapa yang punya mesin motornya paling canggih, punya duit 20 juta, kalau nggak punya duit banyak, nggak menang. Wah, ya. Itu sudah pada dalam tahap sudah Ya. tidak produktif dengan dunia pendidikan. Menurut saya, ya, menurut saya. Ya. Jadi basic mekanik kita ajarkan, kemudian sudah 7 tahun, 10 tahun kita sudah melakukan sedikit 20% elektronik dan umur 10 tahun, 9-10 tahun kita ajarkan coding, semakin ke SMP semakin bergeser ke coding dan elektronik. Ya. Baru anak-anak mungkin Pak Firdi masih ada ini ya raise hand. Pak Edi Subagio, silakan Pak. Pak Edi Subagio. Tamut ya. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya kebetulan ngajar di SMP itu untuk codingnya saya ikutkan screen. Dan untuk screen itu simulasinya pasti ada di komputer. Untuk mengaplikasikan dengan robot itu belum saya ada itu. Jadi seperti kalau kita beli Lego itu terlalu mahal. Seperti punya Bapak itu kan lebih bagus ada itu. Kira-kira belinya di mana Pak? Atau itu ada option ya Pak ya? Option untuk eksternal interface-nya itu apakah bisa di Arduino Pak untuk jenjang kelas SMA-nya? Itu aja, terima kasih dari saya Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Bapak-bapak. Jadi ingat, anak-anak usia SD, SMP, anak-anak di mana usia mereka bermain. Bukan mereka hard coding, ngoprek hard coding. Ingat, kita mengajarkan anak-anak sesuai dengan zamannya anak-anak. Ya, Mas saya bilang, kalau metode mahasiswa dicekokin ke anak SD, SMP, jadinya semakin banyak anak-anak Indonesia nggak senang belajar teknologi, belajar robotik. Mesti kita ajarkan yang mudah. Pak Edi, saya lihat sudah mulai mempunyai start awal yang cukup bagus. Karena saya Pak, gabung komunitas Pak. Kumpul sama komunitas robotik, ikut lomba-lomba robotik. Kami juga sering bikin lomba robotik. Termasuk kami juga ingin mencari bibit-bibit yang bagus-bagus anak yang nanti kita arahkan, tandingkan ke luar negeri. Nanti saya banyak cerita inspiratif tentang bagaimana anak-anak sebenarnya yang dianggap underdog pun kalau kita latih mereka bisa jadi hero loh Pak. Dan saya sudah bertahun-tahun saya sudah mengalami itu, gitu ya. Jadi singkat cerita, Bapak kembangkan nanti Pak ke convert ke yang hardware. Ya, nggak banyak sekarang metode pembelajaran yang menarik Bapak bisa pakai ya Pak hardware. Tidak hanya Lego, memang Lego itu sangat mahal. Ya, didesain oleh di Eropa, ya harganya pakai US dollar ya, wis gak cocok sama negara kita sing jaluk murah meriah, ya gak cocok wis, ya. Jadi kalau bisa dulu kepingin semua anak bisa punya robot, bisa belajar sains robotik. Banyak Pak, kebetulan saya hampir setiap 3 bulan sekali datang, saya diundangi pabrik robot Pak. Jadi saya juga punya banyak consideration, ya. Kami juga punya platform, nanti mungkin saya akan Bapak PM saya aja, nanti kita akan ngobrol ya. Oh Pak, Yopi, soalnya, Pak Yopi, tinggal PM Pak Edi ya. Pak Yopi juga menguasai, awas hati-hati, nanti tak out nanti kalau nggak sesuai dengan rule katanya bilangnya. Ya. Jadi saya ngikuti rule-nya Pak Yopi Pak. Ya nanti bisa nanti saya akan bantu Bapak bagaimana membantu untuk pengembangan. Termasuk guru-guru mau belajar monggo Pak. Kami sekarang punya kampung robot Pak.
Jadi kami punya educamp robotik Pak, kayak kampung Inggris. Silakan datang semua Pak ke tempat kami Pak. Setelah corona Pak ya. Oke. Karena Oke. ya, Siap, Ya, siap. baik. Oke. Tempatnya Sekarang mana, siapa lagi yang mau tanya nih Pak Sam? Saya pengen nanya nih. Masih ada. Boleh tanya, Pak? Selanjutnya Oh, masih ada. Ayo, monggo, monggo, monggo. Prasetyo. Pak Ari silakan. Pak Ari Pak Prasetyo. Ari, oke. iya ini apa gimana Pak Yopi? Pak Ari, atau saya dulu yang nanya kalau gitu? Pak Ari. Pak Ari. Halo, Pak Ari, monggo. Halo, saya Pak Lukman, Pak. Oh, Pak Lukman. Oh, Iya. iya, iya. iya. Tadi yang meneruskan tadi, Pak. Oh, masih lanjut, Pak? Waduh. Iya. Ini kalau nambah bayar, Pak. Enggak. Monggo, Pak Lukman. Monggo, Saya Pak. seneng ini, maksudnya robot ini sesuai dengan yang saya ajarkan di SMK ini. Iya. Tapi gantian, Pak. Saya juga mau nanya masalahnya nih. Iya, satu lagi, Pak. Satu lagi tambah, Pak. Tambah satu lagi, Pak. Oke, monggo. Gini, Pak. Pertanyaan nih. Teman kan saya lihat di eventnya yang di IARC 2019 kemarin itu kan ada Lego Pak ya, apa lomba robot ini Lego itu dari anak SD itu Pak. Nah, untuk yang ada kan robot kan banyak, ada Lego, ada Land Follower, terus ada apa namanya robot soccer. Nah, itu kan banyak itu Pak. Nah, untuk kita sebagai pendidik, bagaimana cara untuk memilah-milah, Pak? Jadi, oh ini SD, ini Lego, terus ini mahasiswa, ini robot microcontroller ya. Ini untuk Land Follower, nah ini untuk nah. Terus untuk yang kedua ini mengenai program, Pak. Kalau yang di SMK kan, yang di robot-robot seperti biasa kan pakai apa namanya CVA VR aplikasinya sama pakai Arduino IDE, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana Pak untuk yang saya tanyakan yang di SMK itu Pak, supaya nanti anak-anak bisa belajar mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir Pak. Mungkin ada tips-tipsnya, matur nuwun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik Pak ya. Jadi platform pendekatan itu banyak Pak. Ya, robot banyak. Termasuk saya 10 tahun menekuni di sini, ya udah banyak coba-coba yang mana yang ini, mana yang cocok, mana yang cocok sama kantong, mana yang cocok sama teknologinya, platformnya segala macam. Banyak pilihan, Mbak. Dan kami juga punya platform yang menurut kami sudah kami buktikan, Mbak. Ya, singkat cerita kami sebenarnya dari tahun 2010 2009 saya ngembangin robotik di Banten. Saya sudah ada orang gila karena saya ngembangin di Banten. Ya. Saya mulai dari 1 sekolah, 2 sekolah, saya jadi yang trainer, saya yang bikin silabus, saya yang semua yang bikin ya Pak. Ya, singkat cerita kami kemudian ketemu proses pencarian ini, kita ketemu metode yang menurut kami cukup bagus dan ya terbukti alhamdulillah saat ini punya 400 sekolah yang menjadi partner kami Pak. Memang kebanyakan di Jabodetabek, gitu ya. Best practice yang kami punya barangkali dipakai monggo Pak. Saya dengan senang hati, Pak. Karena ini kan bagian visi kami ingin menginspirasi lebih dari 2.000 sekolah. Baru 400, Pak. Grup ini kita lagi grup ini ada 1 sekolah, Pak. Dari 500, Pak. Masih kurang 1.500 lagi saya, Pak. Saya harus kejar ini, Pak. Gimana caranya, Pak. Ya. Jadi singkat cerita, Pak, pilih yang pertama, Pak, ya. Kalau usianya TK, SD, pilih konsep yang DIY, Pak. Do it yourself. Iya. Bapak kan itu robot soccer, robot ini, konsep yang DIY. Kalau DIY bisa dibuat ratusan model, tergantung platformnya. Ya, contoh misalnya penyakit, misalkan, Bapak, boleh saya tunjukin Pak ya, biar Pak Yudi boleh Pak Yudi? Boleh, ngomong. Nggak apa-apa Pak Fidzi, kalau ada yang nanya harga, monggo. Pokoknya kalau aku nanti grup MST harus dikasih Pak, biar beli license software buat teman-teman nanti. Contoh ya, ini konsep Pak. Ini contoh konsep DIY Pak, do it yourself Pak ya. Ini dia punya platform ini punya paten. Dari blog ini kita bisa dikembangkan ratusan bahkan ribuan model. Kenapa bisa? Karena dia punya namanya success mode, sini bisa. Ya, ini bukan anak SD Pak ya. Terus kemudian untuk anak TK gimana? Punya big block.
Gede sama kecil bisa dicampurin, Pak. Sama yang anak SMP juga bisa. Ya, kita bikin bentuk building mekaniknya, kemudian kita ajarkan codingnya. Setelah itu kita ajarkan kreativitasnya, observasinya. Jadi konsep pertama DIY. Ya, do it yourself. Bagaimana robot yang bisa dibongkar pasang. Kenalkan basic mekanik. Nanti saya bilang kan, bagaimana kayak SMK? Tinggal porsinya aja, Pak. Semakin ke atas, semakin banyak elektronik dan codingnya. Semakin agak sedikit mekaniknya. Semakin ke bawah, semakin banyak mekaniknya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu benar, tergantung anak, Pak. Saya punya anak, Pak, kelas 1 SD, Pak. Udah mau ngerakit, Pak. Maunya coding, Pak. Iya, karena robotnya kita tidak ajarkan kayak sekolah, Pak. Kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, usia 7 tahun, kelas 3, usia 8 tahun, nggak bisa. Anak yang spesial, Pak, yang homeschooling, anak apa, ya kita ajarkan apa yang anak mau, Pak. Mungkin Pak Lukman sudah jelas, masih ada yang pertanyaan lewat live chat? Gantian, Ya, Pak. live chat, Pak. Oke. Saya bacakan yang masuk lewat live chat. Oke. Ini dari Ibu Wahyuni. Untuk tingkat pemula atau tingkat dasar, apakah ada aplikasi yang mudah untuk dipelajari via Android, pakai HP, atau via sistem operasi di laptop atau di netbook? Silakan, Pak. Jadi istilah click and drag dari menu-menu. Contohnya kayak Lego, kan ada menunya, motor, speed berapa. Cuman kan Lego kan mahal, kita udah pinggirin Lego nih kan. Banyak platform lain yang adalah graphical interface unit. Jangan sekali-sekali anak-anak bisa copy programming yang berbasis command line coding. Ya, yang Bapak bilang tadi Arduino IDE. Kalau anak SD dan Arduino IDE, nggak malah dia senang robotik, malah trauma, Pak. Kalau bisa bayangin nggak, secara koma sampai koma programnya bisa berubah, Pak. Bapak nyolok plus minus kebalik bisa konsep kebalik jadi trauma, Pak. Pilih konsep yang plug and play. Seperti ini. Ya. Ini kalau kita connect sensor, Pak, ya, kalau dia nggak pas, kalau dia nggak cocok nggak bakal pas. Ya, Pak, ya. Kalau di Arduino kan pin aja, maksudnya aja. Masuk salah, jebret, ansep udah trauma, Pak. Belajar anak-anak bermain safety. Nah, terus ini kita mau bikin A, ini bentuk apa, ini bentuk ini, bentuk B, bosan kita bongkar lagi, bikin lagi, bongkar lagi. Sampai hancur aja, Pak. Semua nggak hancur sih, Pak, selama ini, Pak. Ya, jadi, maksudnya dibongkar pasang, bersih, Pak. Satu ini, anak hari ini kita bikin tema apa? Transportasi. Besok lagi kita antariksa. Besok kita pertanian. Besok lagi apa? Bongkar pasang aja. Saya nggak bisa bayangkan kalau anak-anak di saat ini dengan pola yang mahasiswa bikin. Bikin alat, taruhlah, otomatis harus motong-motong gergaji dulu, harus ngolder dulu. Berapa lama waktunya? Ya? Dan one time test untuk bikin. Habis itu nggak bisa bikin lagi. Bikin terbentuk. Kalau konsep kayak kita sederhana kan, bikin apa? Bongkar pasang. Banyak yang bisa kita bikin dari blog seperti ini. Jadi kita sudah punya platform yang mudah dan barangkali monggo kalau cocok diadopsi. Oke, Pak. Mungkin itu. Baik. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Adakah sudah sederhana pelajaran matematika SMP? Ya, sebenarnya Scratch ini adalah open platform. Di dunia dikembangkan. Jadi singkatnya gini, Pak, Scratch ini adalah program yang diinisiali oleh MIT, Pak. Massachusetts International Technology, Pak, ya. Kampus di teknologi terbaik di Amerika. Mereka itu
mana anak-anak dunia ini bisa belajar coding dengan mudah dan murah, bahkan gratis. Akhirnya dia nyari funding, Mbak, dari Samsung, dari mana, bikin tim riset, bikinlah program namanya Scratch. Harus Scratch, Mbak. Anak itu harus bisa Scratch. Saya aja ke Vietnam, diundang, ngisi kalian juga harus bisa Scratch. Saya ajarin itu gampang, karena konsepnya sudah ada di Scratch, tinggal kita leverage aja, kita kenalkan library, kita kenalkan sensor, udah. Ya. Oke. Gitu, Pak. Selanjutnya, ini dari Pak Mubarak. Kalau kami baru mau mulai, apa saja yang harus disiapkan? Ini untuk tingkat SD, Pak. Ya. Yang paling penting disiapkan adalah niatnya, Pak. Iya. Niatnya dulu, Pak. Iya. Bangsa kita sudah banyak orang pinter, Pak. Ya, yang kita butuhkan adalah orang yang mau. Jangan dikira, Pak, robotik itu hanya guru-guru TIK, guru-guru matematika, fisika. Guru agama pun saya banyak kok, Pak, pembina robotik itu, Pak. Dari mana? Dari pesantren mana? Dari mana? Di Ponorogo itu dari banyak sekali, Pak. Dari teman-teman terkenal itu mereka bisa kok, Pak. Kalau mereka mau belajar, kita arahkan. Kalau bisa datang ke kantor kami, bisa konsultasi, bisa WA. Kami pun juga punya kelas online. Kalau mau silakan. Ya. Jadi belajarnya yang penting ada komitmen dulu, Pak. Harus ada satu orang yang komitmen untuk senang belajar ini di sekolah. Atau sudah, Pak. Mana sekolah-sekolah yang pengembangan robotik paling bagus di Indonesia, Pak? Itu saya datangi, Pak. Bukan saya survei, Pak. Saya datengin, Pak. Orangnya saya temuin, Pak. Contohnya Muhammadiyah 5 Pucang, Surabaya. Saya datengin, Pak. Dulu saya temuin. Singkat cerita, ternyata robotik yang berkembang di Indonesia itu kuncinya ada 2, Pak. Guru yang luar biasa, yang mau memfasilitasi anak, dengan orang tua yang luar biasa. Ditambah satu lagi, Pak, pelatih yang gila juga, Pak. Nah, 3 ini ketemu, Pak, lari, Pak. Makanya kan anak Muhammadiyah di Surabaya bisa sampai ke Jerman, kemana. Karena nih ada 3 orang gila ini, Pak. Gurunya gila, muridnya gila, pelatihnya gila. Ya, 3 gila ini, Pak, jadi super gila, Pak. Maka saya senang, Pak, ketemu orang gila itu, Pak. Saya tanya, Pak, dari robotik nggak kamu? Gitu. Bercanda, Pak. Ini, Pak, masih ada dari Pak Mubarak tadi, lanjutannya. Dia bertanya, untuk alat yang Bapak jelaskan tadi, maksudnya yang langsung pay, apakah ada tersedia dan berapa kira-kira harganya? Ini masih dari Pak Mubarak tadi. Wah, ini nanti PM aja, Pak, ya, ke tim kami, Pak, ya. Nanti kami punya tim. Nah, Pak Yopi udah kirimkan ke saya. Oke, siap. Boleh. Nggak apa-apa, Pak. Kalau memang ada yang minta nggak masalah, Pak. Ya Allah, takut banget, Pak. Nggak masalah. Monggo. Dari mulai 900.000, 1 juta, 2 juta ada, Pak. Nanti tergantung speknya, tergantung kebutuhannya, tergantung mau buat apa. Nanti kami punya tim, nanti monggo sama tim kami nanti akan dibantu, Pak. Ya. Oke, gitu, Pak. Sekarang nanti sip nomor saya, minta Pak Yopi boleh, ya, untuk... Boleh. Nggak apa-apa. Nanti saya share nomornya Pak Firly, nanti saya share. Ya, biar nomor Racer, kalau memang benar ada yang mau tanya-tanya tentang Robo Racer, nanti saya kasih. Selanjutnya ini masih ada. Saya juga mau nanya loh, Pak, nanti gantian Mas Sam. Ini enggak ada habis-habisnya sebenarnya, juga saya mau bertanya, Pak, tapi kasih kesempatan. Saya juga mau bertanya sebenarnya. Monggo. Oke, ini satu lagi dulu, Pak, yang lewat chat ini. Ini dari Pak Solehadin. Dia mau bertanya, 2 hari yang lalu katanya saya install Scratch. Saya tertarik untuk mempelajarinya. Adakah tutorial untuk memahami logika coding dan mengeksplor lebih jauh tentang Scratch? Atau mungkin diadakan pelatihannya, Pak? Wah, minta pelatihan, siap. Dari Pak Solehadin. Kami untuk bikin pelatihan, ya kan, monggo kita detailin semua. Bahkan
Hobi saya itu makan sama jalan. Saya kemarin tanya ke Pak Yopi, saya sempat mampir ke Blitar, ke Pekalongan. Saya senang, Mbak, urusan makan sama jalan-jalan, Mbak. Jadi nanti kalau memang ini, monggo diatur, diinfo, Bapak kasih tahu alamatnya di mana. Nanti kalau pas saya jalan-jalan kemana, saya tak mampiri, Pak, ya. Yang penting siapkan 2 piring, Pak, ya. Jangan lupa, Pak, ya. Oke, kalau untuk masalah pelatihan, ini teman-teman, ini mumpung lagi ada Pak Firdinya, ada Pak Sam juga, nanti kita adain aja, gimana? Ya, Ya bisa. kalau di sini Pak Firdi saya kabarin ya, kalau yang cuma 90 menit, ya, itu terus terang saya free-kan, ya. Tapi kalau memang lebih dari itu, tetap kita hargain, karena kita juga sama-sama guru ya. Jadi kalau memang nanti kebutuhannya lebih dari itu, monggo diadain di MST kalau memang teman-teman di sini minta seperti itu, Pak Firdi. Monggo. Nanti kita bicarakan sama teman-teman. Insya Allah banyak yang minat ini. Siap. Ya. Siapa? Mungkin saya lagi ya bertanya Pak Firdi. Wah, Pak Firdi. moderatornya nanya. Oke, saya kapan nanti? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya dulu Pak Abi ya. Ya, oke. Saya dulu, nanti terlewatkan. Oke. Pak Firdi, dilatih anak-anak, baik tingkat SD, SMP, SMA, atau tingkat perguruan tinggi, untuk bisa menguasai robotik ini sampai bisa menang di luar negeri. Dan bagaimana prosesnya? Proses belajarnya di mana? Untuk bisa mengikuti kompetisi. Karena biasanya di sekolah kan sudah ada jadwalnya. Apakah dapat dispensasi atau eskul atau gimana? Terima kasih. Ya, baik Pak. Itu menarik juga, Pak. Pertanyaan Bapak itu 8 tahun lalu sudah saya cari jawabannya, Pak. Ya, 8 tahun lalu saya tuh survei ke sekolah-sekolah yang di Jakarta yang sering nampak robotik tingkat dunia. Bisa cari itu, Pak. Oh, bisa memang penasaran, Pak, ya. Ini kenapa ya? Kok bisa di sekolah ini? Sehingga kita ada sekolah yang kenal, franchise di Jakarta, saya datangin, Pak. Saya tanya, dia bisa ikut lomba Korea, lomba di Cina. Gimana, Pak, sekolahnya, saya tanya. Ternyata memang yang saya lihat, itu juga karena jawabannya selalu 3, Pak. Saya pasti mereka bisa keluar ini selalu ada 3 orang gila itu tadi, Pak. Gila itu tadi, Pak. Siapa yang punya kompeten observasi yang melihat anaknya bakat di mana? Oh, ketika dia punya bakat di bidang robotik, Pak, sampai tanda petik mengkarantina anak-anak itu, Pak, untuk tidak boleh. Bahkan ini, kamu sekolah sekarang nggak usah kamu datang ke rumah kamu deh. Pokoknya kamu 1 bulan ini belajar robotik di sini. 1 bulan itu menurut saya sudah sangat bisa butuh cara baca lomba bagaimana, cara strategi kita menang gimana. Nanti saya bilang punya pengalaman di Beijing, kita di Beijing itu top score, Pak. Kamu bisa nih, Pak, top score, Pak. Yang di foto itu, Pak, itu nilai tertinggi, Pak. Kita ngalahkan 3 negara, Pak. Lagian sekolahnya bukan sekolah di kota, Pak. Itu MTS Negeri 1 Tangerang Selatan, Pak. Bapak cek di websitenya Kementerian Agama, Pak. Itu sampai diwawancarai CNN televisi Cina Channel News Television dan sebagainya, Pak. Gitu kan. Sehingga cerita kita juga memang harus anak-anak kita arahkan dan kita fokuskan. Meskipun tidak harus secara full juga. Makanya kami punya program ekskul, Pak, di sekolah. Saat ini kita punya 100 sekolah. Kita ngisi ekskul itu kita observasi, Pak. Setiap akhir semester kita ada lomba. Kalau di sekolah ada UAS, kita ada lomba. Karena saya observasi, Pak, di Korea, di China, mereka itu maju robotiknya anak-anak, karena memang environment-nya mendukung, Pak. Kompetisi itu setiap 3 bulan, 6 bulan sekali kompetisi terus, Pak. Gitu ya. Sehingga, Pak, anak-anak jadi punya lingkungan yang mendukung dan termotivasi. Makanya kami selalu bikin ada lomba-lomba kita. Setiap 6 bulan kita punya lomba namanya Kontes Robot Nusantara. Itu sudah menambah. Kita dengan Kemenristek itu sudah hampir sekali lomba juga sudah hampir ribuan anak. IRC Indonesia setiap bulan April, kita semua selalu di Sinarmas. Setiap 6 bulan sekali kita bikin lomba nasional. Setiap 6 bulan kita bikin lomba Asia Tenggara. Dan kami yang menginisiasi. Targetnya kita 1, kita menangin lomba tingkat dunia. Kalau perlu ada lomba dunia akhirat, kita ikuti, Pak, kalau perlu, Pak.
Waduh, dunia akhirat. Menguasai tempat. Kalau perlu, Pak. Oke. Nanti saya lomba di Makkah nanti itu kan lomba dunia ayat ya. Iya. Ya, jadi begitu Pak. Ya. Jadi memang butuh anak-anak itu memang harus dikembangkan potensinya dan memang harus diberi perlakuan khusus, Pak. Ya, kalau kita dibuat standar sama aja nggak bisa. Nggak mungkin anak kita semuanya harus jadi guru semua, nggak bisa. Semuanya harus jadi pakar politik, nggak bisa. Ya kan mereka sesuai dengan potensi mereka, fokusnya di situ. Termasuk saya ini banyak, Pak. Banyak anak-anak kita itu nggak pintar sekolah, Pak. Sekolahnya anak-anak kami yang ikut robotik itu nggak pintar di akademik, tapi banyak, Pak. Anak kita itu diterima beasiswa, Pak. Iya betul. Di BINUS, di beasiswa Mercu Buana, di sekolah elit di wilayah Jakarta. Mereka diterima dengan jalur prestasi. Ya, ini sesuatu yang menurut saya sih perlu diwadahi, Pak. Karena nggak semua anak harus nilai akademik pinter untuk disebut pinter, Pak. Iya betul. Jadi mungkin begitu, Pak. Nah, Pak Sam, sudah bisa menjawab, Pak? Oke, saya mau tanya. Silakan Pak Bi. Gantian ya. Waduh, saya dari tadi penasaran ini. Ayo biarnya sulit yang pertanyaan ya. Pak, ini saya sebenarnya udah dengar sedikit dari Pak Firdi, tapi karena di sini banyak teman-teman dari SDIT. Ya benar Bapak Ibu ya, dari SDIT banyak di sini. Nah, kemarin kan ngobrol sama Pak Firdi, ada kompetisi robot itu di Arab. Nah, kalian umroh atau apa? Nah, monggo Pak Firdi mungkin tahu ke teman-teman di sini, biar Pak Firdi langsung yang ceritain deh. Tahun berapa itu mau diadakan lombanya, persiapannya gimana? Ya monggo Pak Firdi sampaikan. Ya. Ya, jadi singkatnya begini Pak. Jadi saya punya ibu Pak. Nah, jadi saya itu sangat cinta banget sama ibu saya Pak. Jadi saya dari dulu sudah berjanji pengen umroh bareng sama ibu saya Pak. Itu motivasi pertama Pak. Ya. Jadi singkat cerita Pak, kami di AWRC Internasional itu, jadi di dunia robot edukasi ini Pak, ada asosiasi organisasinya Pak. Pusatnya adalah di Silicon Valley-nya Korea Pak. Namanya di Daejeon Pak. AWRA Internasional Pak. Itu hostnya di salah satu kampus terbaik teknologi yang ada di Korea Pak. Singkatnya di organisasi itu ada chairman di wilayah masing-masing negara, ada presiden dalam negara. Alhamdulillah saya dipilih untuk wilayah Indonesia. Nah, chairman di wilayah itu kami ketemu dengan banyak chairman di negara-negara yang notabene kebanyakan Muslim Pak. Misalkan Turki, terus kemudian Turki, terus kemudian Palestina, terus Kazakhstan, apa segala macam itu Pak. Saya bilang kita harus butuh mainan baru. Lomba itu dunia akhirat tadi itu Pak. Dimana kalau kita bikin lomba di Makkah, nanti kita umroh dulu, baru kemudian kita lomba. Panitia nanti guru-guru yang bisa juga menjadi panitia dan itu sudah kita matangkan, Pak. Saya ketemu dengan komunitas, sebenarnya saya juga bidang komunitas asosiasi sekolah Muslim di Asia Tenggara, di Singapura, di Malaysia. Saya undang, ayo, oh ya siap Pak Firdi, gitu kan. Nah ini merupakan saya waktu saya umroh Pak. Itu tadi kan saya kepingin banget saya sama ibu saya dan ketemu dengan teman-teman saya yang satu visi ini bisa ke sana. Saya langsung temuin Pak sekolah di Arab itu Pak. Okay. Dan mereka sangat welcome banget Pak. Mari Pak Firdi, kapan kita lombanya kita ini? Pak mau pakai serban, mau pakai ya, seru kan Pak? Nah. Wah, seru tuh Pak. Kalau bisa umroh terus habis itu anak kita juara dunia kan, wah luar biasa itu. Yang saya sudah ketemu travel, sebenarnya sudah kita matangkan Pak. Dan ini program yang sederhana sebenarnya Pak. Umroh cuma ditambah sama lomba. Jadi habis umroh 2 hari, 3 hari kita lomba, udah bisa pulang ya. Ya, cuman itu dengan ini menarik, tapi ini harus challenge buat kita bareng-bareng. Makanya yang paling penting adalah kita bangun komunitasnya dulu Pak. Ekosistemnya kita bangun dulu sekarang. Nah, ada grup MST ini saya senang. Saya juga sering diundang Ikatan Guru TIK. Kita juga senang juga Pak. Ayo silakan kita bangun Indonesia dengan cara kita yang di bidang teknologi ini, kita di bidang edukasi. Jadi teman juga ada Pak. Bahkan teman saya di Palestina sudah bilang Pak Firdi, tolong teman-teman kamu yang di Thailand Selatan itu komunitas muslimnya cukup banyak Pak. Minggu lalu saya ditelepon Pak.
Dia tanya saya, Pak Firly, bagaimana kondisi Jakarta? Kapan Bapak, pokoknya begitu pandemi selesai, Bapak datang ya ke Hacai, Naratiwat, ya, terus kemudian ya Islami daerah, mereka mengundang saya gitu. Sehingga teman saya di Palestina bilang, ayo Pak Firly, jangan lupa kantor saya ada di 2 km dari Masjidil Aqsa, Pak. Jadi dia bilang saya, kalau Pak Firly program ini jadi, semua tempat suci Islam itu akan bisa kita datangi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya kan, Nabawi, Pak. Udah. Ini menarik. Iya. Tapi betul diperjuangkan. Teman-teman tadi di Emir Arab, udah oke. Terus asosiasi sekolah, kami juga dibina sekolah Indonesia di luar negeri. Kami juga pembina di sana. Kita pembina di sekolah Singapura, termasuk yang di Riyadh pun juga mereka juga. Kapan Pak Firly nanti? Begitu Pak, ya berita gembiranya Pak. Oke, ya. Makasih Pak Firly. Ini sedikit lagi tanya sedikit Pak ya. Itu minta maaf ya. Itu biayanya misalnya Pak, pertandingan ke Singapura atau ke Korea deh. Korea mungkin tinggi kali ya. Pertandingan ke Korea, itu sampai biaya berapa Pak? Apa sampai puluhan juta apa gimana itu? Ini nih Bapak Ibu di sini tahu nih. Jutaan aja Pak. Ya 3-4 juta itu udah termasuk pelatihan Pak. 3-4 juta sudah sampai Korea? Iya. Kalau ke Korea itu kan saya bilang itu biaya program pelatihan intensif dan penyiapan belum termasuk tiket pesawat. Oh gitu. Ya. Tinggal tergantung tiket pesawatnya ya? Tiket Korea itu 5 juta Pak. Ya kita mesti spending money sekitar 10 juta Pak. Tapi anak-anak gitu kita ya? sering bilang saya, kami selalu bilang saya, mereka bilang selalu balik anak begitu loh menang, dia minta ke sponsor atau mungkin ada kementerian membiayai. Baik kita yang sponsor. Gitu ya. Gitu. Jadi bisa banyak cara lah untuk kita bisa ke sana dengan beragam solusi Pak. Oke. Ini karena gini, kalau saya lihat Pak Firly di sini kurang terkenal, malah masuk TV di Malaysia dia masuk, saya lihat. Di TV Singapura malah masuk, malah di sini loh malah nggak diangkat, malah dipakai ini nih harus dipertanyakan nih nasionalismenya Pak Firly nih. Di sini kan kekurangan guru teknologi Pak. Pak Firly katanya pegang ekskul di Vietnam, di Singapura segala ini gimana ini polisi? Ya itulah Pak, orang lain. Saya itu sering dapat Pak, ini menarik Pak. Saya punya banyak teman-teman di Malaysia Pak. Itu sering dari saya, Pak Firly, ini ada sekolah-sekolah di Singapura, di sekolah-sekolah di Indonesia. Saya tawarin saya Pak, kenapa? Mau minta program pelatihan robotik gitu kan. Loh, gila Pak Firly gitu ya. Kata mereka itu begitu Pak. Itu mereka berasa. Itu Indonesia itu. Ya. Iya. Di sana kali Pak gitu. Mungkin ya. Tapi menurut kok aneh Pak ya, kok ini mereka kalau minta ke kita gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Sah saja. Saya lagi. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Abi. Ke teman-teman yang lain, Bapak Ibu silakan raise hand yang mau bertanya langsung ataukah menulis di live chat disampaikan Pak Firly. Silakan Bapak Ibu. Ayo, siapa lagi? Monggo, siapa lagi? Tadi rebutan ini tadi. Pak siapa yang belum tadi? Pak Ari ya? Ini yang di live chat Pak Zuhair Pak dari Malang. Di live chat aja dibacain Pak kalau gitu Pak. Di chat itu. Ya. Bagaimana? Pak Zuhair dari Malang. Cara pemberantasan semangat pandemi. Ya. Oke. Caranya adalah banyak. Yang pertama nanti bikin pelajaran yang tanpa hardware dulu. Ya, kita bikin misalkan kita bikin animasi robotik, ya bikin coding game. Kemudian kita kalau untuk anak SD kita ada aplikasi misalnya kayak Drobik, ya. Nanti kita ada lombanya Pak, akhir Oktober ini kita ada lomba online. Karena kemarin saya kira kita pandemi ini kita semua pada stres semua, anak kita stres semua Pak. Singkat cerita minggu lalu saya komplain ke partner saya yang ada di Korea, itu ada lomba
internasional nggak dibuka buat internasional. Oh karena ini masa pandemi, saya bilang udahlah dibuka. Saya buka, saya dikasih waktu cuma 3 hari Pak. Ternyata 30 tim Pak yang join Pak. Besok lu kemana? Ini Oke. ada masuk. Oke. Banyak. Siapa yang bertanya lagi? Oh, Resen tuh Pak Lukman lagi tuh, Pak Lukman. Ada Pak ini dari Pak Lukman dulu Pak nih. Suher, dari Pak Suher mau bertanya. Pak Suher dulu ya, monggo. Ini dia mau bertanya, katanya bagaimana cara pembelajaran robotika di masa pandemi ini karena tidak tatap muka agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Iya, jadi caranya yang pertama kita juga bikin pembelajaran online, berbasis online hanya based on software based. Main Scratch, ada lagi namanya Drawbit, ya, pakai simulasi dengan menggunakan handphone, itu yang pertama. Terus yang kedua, saran saya kalau masuk itu memang kalau software itu kadang-kadang itu nggak menarik buat anak. Karena saat ini anak-anak stres dengan pembelajaran online di sekolah yang sangat luar biasa tugasnya. Jadi metode yang kedua bisa kita buat dalam bentuk small activity, Pak. Dan di rumahnya siapa, bawa sarana robotiknya di sana, nanti kita belajar dalam komunitas yang kecil. Meskipun itu juga harus diperhatikan. Itu menurut saya metode yang kedua yang bisa dipakai oleh adik. Makanya kendala di kita saat ini adalah memang sarana media. Karena kadang-kadang sekolah-sekolah kita terbatas media pembelajaran karena masih menganggap satu robot itu mahal. Padahal banyak metode dan alat yang juga relatif nggak mahal sekali, nggak juga sih sebenarnya. Dengan harga 1 juta, 2 juta menurut saya itu bagian dari investasi ya tidak sangat mahal sih sebenarnya kalau untuk membuat sekolah untuk pembelajaran e-learning di sekolah. Jadi gitu lah. Ya. Masih ada Pak, ini dari Pak Miftah. Ini dari Pak Miftah. Katanya ada nggak channel YouTube yang khusus membahas masalah robotik? Oh ya, nah itu Pak, sudah ada Pak jawabannya Pak ya. Bisa masuk ke websitenya kami, YouTube-nya kita, sosmednya kita, IG-nya kita, nanti boleh tanya di situ Pak. Nanti ada tim kami, tim trainer, tim R&D, tim admin yang akan bantu Bapak Ibu semua. Oke. Jadi gitu Pak Miftah. Berikutnya dari Ibu Siti Nur Soleha. Ini manfaat bermain Lego buat anak TK bisa menambah kecerdasan kah? Iya Pak, iya. Jadi kan intinya kita kan belajar kreativitas butuh media. Medianya apa? Maka bilang medianya adalah DIY, do it yourself, modelnya blog, karena itu praktis, mudah, dan menyenangkan buat anak. Nah, ini contoh Pak, ini lomba IRC yang kita ikuti, yang kita sering bawa sejarah, dan ya alhamdulillah kita ini kemarin kita dapetin banyak sekali pemenang. Bapak bisa lihat ibu di sini para pemenangnya, bahkan top score dari satunya dari Indonesia Pak. Tahu ini Pak? Kurang jelas nih, kurang jelas. Udah jelas ya. Wah, tulisan Korea Pak. Korea atau Cina? Tulisan Cina apa Korea itu? Sabar. Ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Mikhail Abdul Belum kelihatan. Pak. Top skor kita bersaing dengan Rusia, Pak. Tepuk tangan dong, Pak. Wah, tepuk tangan buat Pak Firdi. Anak kita kasih waktu cuma 3 hari 4 hari bikin, Pak. Saya memang Training berapa hari nih Pak ya kayak gini, Pak? Hah? Training berapa bulan ini kayak seperti ini? Nah, ini kita inform 5 hari yang seminggu, Pak. Mereka seminggu sudah bisa bikin dan hasilnya kayak gini, Pak. Oh, jadi seminggu tuh sudah bisa dilombain bawa ke internasional, Pak? Mbak, lomba online. Tapi dia sebelumnya sudah punya basic robot juga, Pak ya, berarti? Ini kan komunitas kita, Pak. Memang anak-anak kecil kita yang memang gila sama robotik, Pak. Oh, sudah ada komunitasnya juga berarti Pak Firdi ya? Oke. Ya. Kan Pak, Vietnam kita geser, Thailand kita geser, ya. Ya, ini anak-anak Indonesia semua nih, Pak. Ya.
Gitu. Itu Indonesia atas tuh ya. Oh ya. Oke. Siap. Ya, Bapak Ibu bisa buka di websitenya IWC ya. Nah, itu. Robot creation Ya. winner ya. Aljazair tuh, Ya. Thailand, Myanmar, Kolombia. Oke. Ini suasana jurinya mereka di sana. Biasanya di panel Pak dari kampus terbaik di Korea Pak. Baru kali ini Pak online Pak. Harusnya tahun ini kita ke Rusia. Kita udah nyiapin ke Rusia, tapi ternyata takdir berkata lain Pak. Karena COVID Pak ya. Sabar Pak. Mungkin disuruh ke Mekah Pak. Semua temanya COVID kebanyakan. Jaringannya Pak ya, sabar Pak ya. Iya, jaringannya nih kurang bagus nih. Dari tadi. Jadi kita nggak ngomong yang paling kreatif. Karena bangsa yang hebat, bangsa yang kreatif Pak. Benar. Halo. Halo Pak Firly. Halo Pak, ada yang tanya tuh siapa itu? Ya. Halo Pak Firly. Tidak fail sambil boleh tanya Pak. Nah, Halo. Pak. Tuh ada yang tanya, monggo. Iya. Tanya lagi Pak ya, enggak apa Pak ya. Wah, Pak Lukman lagi. Tanya lagi Pak. Oke. Ini Pak, ini yang juara satu nih Pak. Oh ini Pak ya. Oh iya. Mirip kayak muka saya Pak ya. Nah, dia juga Monica. Nah, Oh ya, Pak Firly mau tanya. Oh, udah sana ya. Jadi anak-anak kita hebat Pak, ya. Oh iya. Tidak ada anak yang nggak pinter Pak. Oh iya. Jadi kita juga pengajaran dengan cara presentasi. Nah ini sekolah bisa Bangkok Pak, ini bidang kita Pak. Sekolah Bangkok, sekolah Malaysia ini bidang kita semua Pak. Oh iya. Ini kan gurunya juga banyak Pak. National Youth Robot Competition. Ini sekolah Indonesia Bangkok. Ini bidang saya Pak. Saya setiap 6 bulan sekali diundang di Bangkok untuk bikin pelatihan anak-anak Pak di sana Pak. Bahkan ini besar-besarnya yang minta Pak. Untuk adik-adik di sana Pak. Gitu. Ini Pak, MTS Jakarta Pak. Oh, SMP 161 Jakarta Pak. Seminggu kita bikin Pak. Ya. Ini MTS 32. Ini MTS. Baru ya. Ini Korea kalau ini. Seru kan Pak? Nah. Iya, seru. Ini dari Cina, salah satu yang kuat juga. Jadi di dalam itu malah harus presentasi, Pak. Dia bikin ide, bikin konsep, bikin apa, diuji, dan juga akan menguji. Ya. Jadi kita tidak butuh anak-anak yang di atas kertas, ya dapat nilai bagus, tapi dia harus berani ngomong, berani berpendapat, berani berargumentasi, dan berani bertanya. Halo. Tes. Halo. Kita udah ya, oke ya, sudah cukup saja. Nanti bisa dilihat Pak ya di channel YouTube kita, di websitenya IWRC ya. Karena kita punya asosiasi 30 negara lebih Pak. Jadi monggo. Nah, ada yang tanya nih, Pak Saleh, labe harian nih, ada yang tanya juga lagi nih Pak. Lukman naikkan tangan.
Nah, itu Pak Saleh dulu, Pak Lukman dari tadi udah sering tuh. Gantian soal Pak Saleh itu. Pak, kalau bisa Pak, kalau ada materinya Pak, bisa dibagi. Iya. Soalnya bagus ini Pak. Kalau ada materinya bisa dibagi Pak. Oke. Baik, untuk materinya nanti Pak Firdi minta dikasih nanti. Oke, saya minta PDF yang sama Pak Firdi nanti saya share ke teman-teman. Tapi minta tolong Pak ya, pesan sponsor dari kita jangan lupa Pak ya. Siap Pak. Mau tanya lagi Pak ini Pak. Biar kami lebih semangat lagi Pak. Oke. Pak, ini mau tanya. Halo? Ya. Iya Pak, saya dengar Pak. Silakan Pak Lukman. Oke. Ini Pak, melihat sederetan keberhasilan dari ini Pak ya, Pak Panjenengan ya. Ini kan banyak event-event lomba yang diikuti. Nah, pertanyaannya kok kurang terekspos di Indonesia Pak ya? Kurang terekspos Pak di kita di Indonesia ini. Informasi. Suaranya putus Pak. Pak, bisa diulangi. Pak Lukman diulangi. Iya. Ini kan dari deretan prestasi dari Bapak dan teman-teman yang ikut lomba di robot ini Pak ya. Di informasi di website atau di Pak, nggak jelas suaranya. Boleh lewat chat Pak, Lewat chat aja, lewat chat. Pak Lukman lewat chat. Kurang jelas suaranya. Ini udah mulai maghrib, banyak yang sholat ini kayaknya. Gimana ini Pak Sam? Monggo. Di tempat saya sudah. Iya, di sini juga sudah mulai azan ini. Udah mulai ini. Iya, wes nanti aja kita diskusi aja Pak. Melihat dari ini Pak, Nggak jelas. Halo. Lewat ya. Gimana Pak? Halo. Halo Pak, ya. Ini melihat keberhasilan dari tim robot ini ya, Pak, dari informasi yang ada di website maupun yang di media sosial kok kurang terekspos Pak ya di Indonesia Pak ya. Itu saya bilang. Iya, yang di Indonesia kurang terekspos Pak di Indonesia Pak. TV Malaysia masuk Pak, TV sini. Oke. Ya, gimana Pak? Ya, kita memang lebih senang bekerja aja Pak daripada pencitraan Pak. Pencitraan kan sudah cukup banyak Pak. Ya. Tapi ya kami sih siapa aja yang mau belajar dengan kami, cari dengan kami, monggo. Ya Pak Fajri, Pak Firly tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya Pak. Harus Pak, harus Pak. Harus semangat ya. Buktikan ke Indonesia Pak ya. Siapa? Oke. Oke, mungkin bisa dipercepat ini karena sudah maghrib. Ya. Mungkin bisa dipercepat Pak. Ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, mungkin kita percepat. Ini waktunya tinggal 1 menit loh Pak. Paling tinggal ini pesan terakhir dari Pak Firly aja nih buat teman-teman. Oke, kalau gitu silakan Pak Firly untuk memberikan kesimpulan yang bisa dikenang teman-teman guru semua di sini. Silakan. Silakan Pak Firly. Ya, jadi singkatnya gini Pak. Jadi ya penting buat Bapak semua bahwa belajar robotik itu sebenarnya tidak sulit, ya mudah. Ya bagaimana kita tahu metodenya. Makanya salah saya menurut saya sering-sering kita banyak bergaul dengan komunitas robotik. Ya, termasuk kami kan punya komunitas, kita punya event-event lomba, monggo sering-sering aja ikut. Lomba tidak harus menang, lomba itu harus jago dulu baru ikut lomba. Tapi dengan ikut-ikut kita akan bisa tahu dan mengukur gitu Pak. Kita sampai di mana? Ikutkan aja ya. Banyak sekali saya setiap mau lomba ke luar negeri selalu bilang, Pak anak saya layak nggak Pak? Bisa nggak sih Pak? Nah saya mau cerita banyak sebenarnya. Banyak itu tes anak-anak kita yang dianggap underdog dulu nggak ada yang apa, ternyata mereka luar biasa loh. Gitu kan. Maka akhirnya saya pada kesimpulan tidak ada anak-anak yang bodoh sebenarnya.
Kalau mereka kita arahkan, mereka kita coaching yang baik, saya yakin pasti akan menghasilkan output yang bagus. Dan itu saya buktikan setiap tahun pasti ada anak-anak baru yang luar biasa yang itu saya jadi semakin semangat gitu. Memang kita mesti harus mengkampanyekan semakin banyak. Makanya harapan saya acara ini jangan hanya sampai di sini, nanti ada kelanjutannya, kita bikin komunitas lagi khususnya robotik, ya kan. Kita banyak influence, semakin banyak kita menginfluence guru-guru yang lain supaya mereka sadar bahwasanya ingat loh 2 tahun 3 tahun era perdagangan bebas, segala macam orang dari luar itu semua bisa datang ke sini. Kalau kita nggak punya kompetensi, kita mau jadi apa? Ya, mau jadi Gojek selamanya, mau jadi apa? Kita harus siapkan minimal kalau kita nggak siap, minimal kita menyiapkan anak-anak kita lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Firdy. Materinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semua, Bapak Ibu guru bisa termotivasi, bersemangat, apalagi bisa seperti Pak Firdy mewakili Indonesia membawa anak-anak kita menjadi juara itu luar biasa. Semoga ini bisa berkembang, bukan hanya anak-anak yang selalu menang, tetapi anak-anak yang belum pernah menang. Kalau bisa juga mewakili Indonesia supaya ada regenerasi sampai seterusnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini alhamdulillah di sini juga udah pas maghrib. Pak Firdy juga tadi sudah closing statement. Ini alhamdulillah ya, Pak Firdy bersedia loh ngomong di forum kita. Saya anggap Pak Firdy ini aset. Ini sepakat nggak di teman-teman kalau Pak Firdy kita panggil lagi ya? Setuju? Iya. Setuju ya semuanya ya? Iya. Oke. Kalau memang setuju, Pak Firdy ini karena salah panjenengan juga. Tadi kenapa sampean ngompor-ngomporin di sini? Ya, makanya nanti kita panggil lagi Pak Firdy. Makasih Pak Firdy sudah hadir ke komunitas kita. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah hadir juga terima kasih. Ya, nanti tolong dilihat pengumuman saya. Ada beberapa yang kayaknya belum sempat ngisi database. Bisa ini database. Oke, baik dari saya mungkin saya cukupkan ya. Ini udah pas maghrib ya. Kurang lebih saya minta maaf ya dari panitia ya. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.